Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Laporan Keuangan Proforma yang terdiri dari Serli Ika Puspitasari, Rani Tiana, Yuanita Widyaningrum, dan Sakinah Sasabila. Pertama, kami akan menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan performa. Penyusunan laporan keuangan performa memerlukan banyak asumsi seperti tingkat pertumbuhan, penjualan, perilaku, biaya dari sejumlah pos rekening, tingkat investasi pada modal kerja, dan aktiva tetap, dan lain-lain. Manajemen ingin melihat sensitivitas laporan keuangan performa terhadap perubahan-perubahan asumsi dan pengaruh asumsi-asumsi terhadap laporan keuangan performa. Penggunaan software seperti Microsoft Excel dapat membantu penyusunan laporan keuangan performa, sekaligus melihat sensitivitas laporan keuangan terhadap perubahan-perubahan asumsi. Adalah prosedur penyusunan laporan keuangan performa. Yang pertama, memproyeksikan penjualan untuk periode yang akan datang. Yang kedua, memproyeksikan biaya operasional dan kemudian menurunkan proyeksi pendapatan operasional. Yang ketiga, memproyeksikan total aset, utang, dan modal saham. Yang keempat, menentukan biaya pendanaan dari hutang, kemudian menurunkan pendapatan operasional. Yang kelima, menurunkan laporan aliran kas dari laporan keuangan yang diproyeksikan. Selanjutnya yaitu memproyeksikan laporan laba rugi. Ada dua macam. Yang pertama, memproyeksikan penjualan. Proyeksi penjualan ini dipakai untuk menurunkan angka-angka dalam laporan keuangan proforma. Jika penjualan tumbuh relatif stabil, maka tingkat pertumbuhan penjualan bisa dipakai untuk memproyeksikan penjualan di masa-masa yang akan datang. Lalu yang kedua, memproyeksikan biaya operasional. Proyeksi biaya operasional tergantung pada asumsi perilaku biaya. Jika analis biaya mengasumsikan biaya operasional mempunyai perilaku sebagai biaya variabel sepenuhnya, analis bisa memproyeksikan biaya operasional pada masa yang akan datang dengan menggunakan laporan keuangan common size atau proporsional. Lalu selanjutnya, memproyeksikan neraca. Memproyeksikan total aset, kemudian memproyeksikan neraca common size untuk mengalokasikan total aset ke komponen-komponennya. Selanjutnya, memproyeksikan aset secara individual, kemudian menjumlahkan aset-aset individual untuk memperoleh total aset. Lalu selanjutnya, memproyeksikan total aset, yaitu total aset dapat diproyeksikan dengan menggunakan pendekatan tingkat pertumbuhan aset pada masa lalu. Misalkan, aset selama 5 tahun terakhir ini tumbuh rata-rata 6%, dan analis menganggap tingkat pertumbuhan ini akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Maka diperkirakan total aset setahun yang akan datang sebagai berikut. Memproyeksikan aset individual. Untuk memproyeksi aset secara individual, analis bisa menggunakan tingkat pertumbuhan di masa lalu atau menggunakan asumsi perputaran aktiva tetap. Misalkan, piutang dagang tumbuh dengan tingkat 15,5% selama 5 tahun terakhir dan analis akan menggunakan tingkat pertumbuhan tersebut. Maka, besarnya piutang dagang 3 tahun yang akan datang dapat diproyeksikan. Misalkan persediaan juga tumbuh dengan tingkat 7,8%, maka proyeksi untuk kedua rekening tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah memproyeksikan hutang dan modal saham. Setelah sisi kiri neraca
proforma selesai disusun, tahap berikutnya adalah menyusun sisi kanan neraca atau sisi pasifa. Cara yang paling mudah untuk menyusun komposisi pasifa adalah dengan menggunakan common size sisi kanan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa komposisi semacam ini tidak akan berubah untuk masa-masa datang. Kadang-kadang ada beberapa peristiwa yang merubah total sisi kanan neraca. Misalkan pada peristiwa pembelian perusahaan atau leverage buyout dan restrukturisasi. Pada peristiwa semacam ini, barangkali common size pada saat ini tidak bisa dipakai untuk memproyeksi sisi kanan neraca pada tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya, memproyeksi biaya pendanaan. Setelah struktur modal diproyeksi, analis dapat menghitung biaya pendanaan seperti bunga. Langkah ini memerlukan asumsi bahwa struktur modal tidak akan berubah pada masa mendatang dan juga dengan bila struktur modal berubah, misalnya hutang lebih besar, maka resiko perusahaan berubah dan dengan demikian tingkat bunga juga dapat berubah untuk mengkompensasi kenaikan resiko. Kemudian memproyeksikan laporan arus kas. Langkah ini merupakan langkah terakhir, yaitu proyeksi arus kas diturunkan dari proyeksi neraca dan proyeksi laba rugi. Kemudian, rasio keuangan proforma. Setelah laporan keuangan proforma selesai disusun, maka analis bisa menyusun analisis rasio untuk laporan keuangan proforma dengan cara yang sama dengan ketika membuat analisis rasio untuk laporan keuangan. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf.